Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan dan prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini, yang tentunya masih akan berlanjut seru dan menegangkan untuk kita saksikan ya guys. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian semua selalu mendapatkan alur cerita yang semakin seru dari channel ini. Dan disarankan pada kalian semua agar selalu menyaksikan videonya sampai dengan selesai ya guys, agar tidak terjadi salah paham di dalam alur ceritanya. Terima kasih. Oke guys, di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana aura cinta Lula pada Pasha begitu dalam. Lula sepertinya merasa nyaman dengan Pasha, tapi Pasha terlihat masih bersikap dingin pada Lula. Di lain sisi, pada saat Pasha mengantar Lula untuk pergi ke rumah Neta, di perjalanan Lula dan Pasha hampir saja kecelakaan akibat Lula bercandaan pada Pasha. Tapi untungnya Pasha gerak cepat mengendalikan mobilnya untuk menghindari kecelakaan tersebut. Lula pun tidak sengaja memeluk Pasha. Mereka berdua saling tatap mata. Tapi sekali lagi Lula tidak mau menunjukkan rasa nyaman pada Pasha. Semoga saja Pasha dan Lula berjodoh ya guys. Di adegan lainnya, Dewa dan Nana melanjutkan makan malamnya setelah Nana mengambil lilin dari kamarnya karena mati lampu. Dewa dan Nana pun terlihat mesra dan romantis sekali ya guys. Mereka berdua pun sampai melakukan dansa romantis dengan suasana lampu lilin. Pelukan hangat Dewa pun sangat membuat Nana nyaman. Mereka berdua memang pasangan yang begitu serasi ya guys. Setelah berdansa dan makan malam, akhirnya mereka pun tidur. Di lain sisi, pagi pun telah tiba. Dewa pun yang sudah bangun tidur, ia kemudian membuka lemari Nana. Dan tak disangka, Dewa pun menemukan baju, parfum, dan surat cinta dari Roni sebagai masa lalunya Rana. Dewa pun seperti biasa dengan sikap cemburunya langsung salah paham lagi. Akhirnya Nana pun terbangun dan langsung menghampiri Dewa. Dewa kembali marah dan kesal pada Nana karena ternyata Nana masih menyimpan barang-barang masa lalunya bersama Roni. Tetapi Nana pun bingung dan menjelaskan kepada Dewa bahwa ia tidak tahu menahu tentang barang-barang tersebut. Karena pada saat ia, Lula, dan Pasha membereskan rumah tersebut, tidak ada barang-barang masa lalu Roni dengan Nana. Tapi Dewa masih saja tidak percaya pada Nana. Akhirnya Nana pun kembali kesal pada Dewa karena Dewa sudah tidak percaya pada Nana. Tapi kemudian Dewa pun meminta maaf kepada Nana bahwa ia telah berburuk sangka lagi. Dewa pun akhirnya mencurigai ada penyusup ke rumah orang tua Nana. Dewa pun menduga penyusup tersebut adalah si ular Alia atas suruhan Farah Buana. Dewa pun akhirnya berbisik kepada Nana. Dewa akan membuat siasat untuk menyelidiki kebenaran dugaannya tersebut. Sementara itu akhirnya Dewa bergegas ke rumah Buana. Dewa sengaja datang ke rumah Buana dengan ekspresi kesal agar membuat Bu Farah dan si ular Alia merasa senang karena mereka berdua berpikir pastinya rencana mereka telah berhasil membuat Dewa emosi kepada Nana. Dewa pun menyuruh Pasha untuk mengambil seluruh barang-barang Nana yang masih ada di rumah Buana untuk dikembalikan kepada Nana seluruhnya. Mendengar hal itu, Bu Farah dan si ular Alia pun tersenyum sangat senang sekali. Mereka mengira rencana mereka berhasil dan membuat Dewa akan pergi meninggalkan Nana. Sementara itu di adegan lainnya, Bu Farah dan si ular Alia masuk ke kamar Bu Farah.
Di situ pun Dewa mengetahui si ular Alia masuk ke kamar Bu Farah. Dewa pun curiga kepada mereka berdua. Akhirnya Dewa menyuruh Pasha untuk menyelidiki mereka berdua di kamar. Ternyata benar ya guys, mereka berdualah yang membuat fitnah kepada Nana dan mengkambing hitamkan Mr. Onai. Pasha pun merekam semua pembicaraan Bu Farah dan si ular Alia tersebut. Setelah itu Pasha memberi rekaman tersebut pada Dewa. Dewa pun terkejut ada sebuah kerjasama Bu Farah dan si ular Alia untuk memisahkan rumah tangganya bersama Nana. Dewa pun merasa dugaan ia selama ini benar bahwa kekacauan dengan Nana adalah semata-mata perbuatan busuk Bu Farah dan si ular Alia. Apakah yang akan terjadi selanjutnya ya guys? Apakah Dewa akan tegas untuk memecat si ular Alia dan benar-benar pergi meninggalkan rumah Buana? Terlebih bukti yang ia dapat sekarang sudah sangat jelas. Nah guys, di episode malam nanti sepertinya Dewa Buana langsung memecat si ular Alia yang disarankan oleh Pasha. Kemudian Dewa pun pergi meninggalkan rumah Buana. Meskipun Bu Farah pastinya memohon kepada Dewa untuk tetap tinggal di rumah Buana. Sementara di lain sisi Livia dan Nek Ratu pun akan sangat marah sekali pada para Buana dan si ular Alia. Karena ternyata selama ini yang membuat kekacauan di rumah Buana adalah ulah Bu Farah sendiri. Livia pun tidak terima atas perlakuan fitnahnya kepada Mr. Onai sebagai suami tercintanya. Sementara itu kejadian pengiriman paket misterius juga sepertinya akan terbongkar. Ditambah Mr. Onai yang sudah menyelidikinya. Siap-siap Alia Kor masuk Bu ini. Sementara itu di sisi lain, sepulangnya Dewa dari rumah Buana, tiba-tiba Nana mual-mual. Kali ini sepertinya Dewa akan membawa Nana untuk diperiksa ke dokter. Karena Nana sering sekali merasa mual-mual. Apakah Nana benar-benar hamil? Tonton terus keseruan alur ceritanya ya guys. Tulis saran dan pendapat di dalam komentar ya guys. Dan jangan lupa saksikan terus keseruan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.